Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuannya sekarang, Ibu akan menjelaskan kembali tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kalau OJK sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu kemarin ya. Nah, yang bank dan lembaga keuangan bukan bank yang sudah kalian kerjakan latihan soalnya. Ibu sekarang menjelaskan kembali materinya ya. Baiklah, apa yang akan kita kupas di pembahasan ini? Yang akan kita kupas adalah bagaimana sih pengertian, fungsi dan prinsip kegiatan dan jenis bank, kemudian produk bank, pengertian jenis-jenis kredit ya, fungsi dan jenis-jenis kegiatan lembaga keuangan bukan bank. Oke, apa itu bank? Bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun itu kayak menabung. Jadi ketika kalian misalkan menabung di bank, itu salah satu adalah kegiatan bank ya, atau fungsi dari banknya sendiri. Dan dalam bentuk simpanan. Simpanan itu tabungan, deposito ya, dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menyalurkan itu artinya ketika bank itu akan memberikan kredit ya, ketika masyarakat membutuhkan dana untuk modal usaha, untuk pembiayaan pembangunan rumah, yaitu bisa meminjam kepada bank. Nah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi ini pengertian bank ya, menurut undang-undang perbankannya sendiri. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita akan simpulkan fungsi bank itu adalah sebagai penghimpun dana, yaitu tadi ya berbentuk simpanan ya dari masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat yaitu berbentuk kredit atau pembiayaan kredit, serta melayani masyarakat, pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, selain itu, selain fungsi bank, ada prinsip kegiatan usaha bank sendiri. Bank harus mengandung prinsip hati-hati, kepercayaan, kerahasiaan mengenal nasabah. Hati-hati ya, yang namanya dalam memegang uang gitu ya, berarti bank itu harus betul-betul hati-hati mencegah terjadinya kehilangan ya, mencegah terjadinya pencurian atau kesalahan pencatatan ya, atau kemudian harus prinsip kepercayaan. Artinya bank memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa dana yang dihimpun nasabahnya akan aman, begitupun nasabah ketika misalkan diberikan pembiayaan kredit kepada bank, bank percaya kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat percaya kepada bank, begitupun bank akan mempercayai masyarakat. Prinsip kerahasiaan, artinya dana yang ada di bank itu sifatnya rahasia. Pencatatan keuangan di bank sifatnya tidak bisa dipublikasikan kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan prinsip mengenal nasabah, artinya bank itu harus betul-betul mengenal nasabah, apalagi ketika pembiayaan kredit. Jangan sampai kreditnya itu diberikan kepada nasabah yang tidak tepat, artinya nasabah yang tidak bisa mampu bayar ya, atau pengembalian. Kemudian ada jenis-jenis bank. Di sini ada beberapa jenis bank ya. Pertama, jenis bank menurut kegiatan. Jadi kegiatannya seperti apa sih? Nah, ada bank sentral atau Bank Indonesia, yaitu bank yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan keuangan menciptakan kegiatan ekonomi yang stabil. Artinya bank sentral itu memang bank pusat ya, atau Bank Indonesia yang mengatur lalu lintas perbankan. Dia didampingi oleh OJK sekarang ya, ketika dia mengawasi semua kegiatan perbankan di Indonesia. Kemudian ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya menghimpun dana dan memberikan pinjaman. Bank umum itu yang seperti biasa ada di sekitar kita ya, yaitu seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI, yang memang kegiatannya menghimpun atau menabung ya dana dan memberikan pinjaman ya, kepada masyarakat, serta lalu lintas pembayaran lainnya dalam bidang keuangan. Kemudian ada bank syariah sekarang ya. Bank syariah itu sama kayak bank umum, cuman bank umum itu sifatnya konvensional, kalau bank syariah itu sifatnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi aturan di dalam bank itu berdasarkan syariat agama atau Islam ya. Dan ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu kegiatannya lebih spesifik atau lebih khusus daripada bank umum. Dia hanya menerima simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dia tidak menerima jasa lainnya seperti jasa bukan transfer, jasa inkaso atau jasa kurs ya, pembayaran valuta asing ya, tidak ada di BPR. Contohnya misalkan BPR Sukabumi ya, BPR KS, itu BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau menurut badan hukum ini lebih kepada bentuk perusahaan ya. Kalau bank itu lebih kepada PT ya, perseroan terbatas, koperasi, dan ada perseorangan. Sedangkan menurut kepemilikan ada bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank pemerintah daerah.
Kepemilikan ini artinya bank dimiliki oleh pemerintah ya. Contohnya misalkan yang sekarang itu BTN, Bank Tabungan Negara ya, atau Bukopin. Dulu sih yang murni itu ada BRI, BNI, Mandiri ya. Cuman sekarang BRI, Mandiri, BNI ya itu sudah diakuisisi atau sudah sahamnya itu go public ke swasta ya. Makanya bentuknya bukan bank lagi, tapi maksudnya bukan bentuknya pemerintah murni ya, tetapi sudah dalam bentuk PT, artinya sahamnya sudah dipublikasikan ke swasta. Kalau bank swasta, yang bank betul-betul milik swasta, tidak ada sahamnya milik pemerintah. Contohnya yaitu BCA ya, Bank Panin, Bank Mega ya, terus ada lagi bank swasta asing misalkan ya. Itu bank swasta. Kalau campuran ini berarti kepemilikannya ada sebagian milik pemerintah, sebagian lagi milik swasta. Kayak tadi Mandiri sekarang sudah bank campuran. BRI, BNI, depannya sudah PT Mandiri, PT BRI ya, PT BNI. Dan ada bank pemerintah daerah. Seperti yang memang bank-bank itu ada di daerah ya. Kalau Sukabumi itu ada Bank Jabar ya, karena dia termasuk daerah Jawa Barat. Atau ada Bank DKI, Bank Riau, nah itu berarti bank pemerintah daerah. Kemudian selain jenis ada produk bank. Produk bank itu ada namanya produk kredit pasif, produk kredit aktif, dan produk jasa lalu lintas lainnya. Kredit pasif itu lebih fokus kepada simpanan atau simpanan dana pihak ketiga atau aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank yang menabung itu ya, itu termasuk kredit pasif. Contohnya giro, deposito, tabungan, deposito on call ya. Apa bedanya tabungan, deposito, giro? Kalau tabungan, dia bisa diambil kapan saja dan jumlahnya pun berapa saja. Kalau deposito, dia diambilnya dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dan bank. Dan giro juga, ya artinya tidak bisa diambil berapa kapan saja ya. Atau giro sih bisa sih, tetapi kalau giro itu ada pelayanan lain ya, seperti pembiayaan kredit. Nanti namanya buktinya biaya giro, gitu ya. Itu tentang kredit pasif. Kredit aktif, kredit atau dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif. Artinya, kredit aktif itu kayak bank memberikan pembiayaan kredit kepada masyarakat. Contohnya kredit rekening koran, kredit reimburse, ya, kredit accept, dokumenter. Nah, ini namanya kredit aktif ya. Jenis-jenis kredit. Kemudian produk yang ketiga adalah jasa-jasa perbankan seperti jual beli valuta asing ya, kurs, jasa penyimpanan. Kurs itu misalkan kita mau menukarkan dolar ke rupiah. Nah, itu berarti jual beli valuta asing. Di bank umum biasanya ya. Kalau bank BPR ini tidak ada jasa-jasa perbankan seperti ini. Atau ada lagi kartu kredit ya, inkaso, ya, kartu debit. Nah, ini diproduksi oleh jasa-jasa perbankan itu oleh bank umum ya. Nah, ini produk bank, jasa-jasa perbankan lainnya. Kemudian kenapa sih bank itu dimanfaatkan ya sebagai produk dan jasa perbankan? Pertama, apabila bagi siswa atau bagi kita itu untuk tabungan ya, atau kita akan transfer pengiriman uang, atau bisa lagi ada produk asuransi. Sedangkan bagi pengusaha itu bisa untuk clearing ya, clearing itu transfer antara via bank yang berbeda, atau inkaso. Inkaso itu ada penerimaan kredit dari piutang atau dari kreditur ya, atau simpanan giro ya. Kemudian kredit sendiri atau pembiayaan kredit, ini ada penjelasan lebih detail ya, yaitu kredit itu adalah pemberian uang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, atau dengan pemberian bunga atau tanpa bunganya sendiri. Ini ada beberapa jenis kredit ya, ada kredit dalam negeri, kredit luar negeri ya, ada kredit konsumsi, produksi, ada kredit jangka pendek, jangka menengah, kayak misalkan ada lagi kredit usaha ya, KUR, kalau BRI itu ada KUR-nya. Nah, kemudian ada syarat-syarat pemberian kredit. Jadi bank tidak serta-merta untuk memberikan kredit. Ada syarat yang harus disepakati, yaitu meliputi karakter, capability, capital, collateral, condition of economy, dan protection. Ya, karakter itu berarti dilihat dari karakter nasabah, capability kemampuan nasabah, capital modal nasabah, collateral jaminan ya, atau kondisi perekonomian secara keseluruhan. Ini kebaikan dan keburukan pemberian kredit ya, nanti bisa kita jelaskan. Selain bank, sekarang LKBB.
Apa itu LKBB? Apa itu lembaga keuangan bukan bank? Yaitu lembaga seperti bank, artinya kegiatannya seperti penyaluran kredit juga gitu ya, tetapi bukan bank. Nah, dia bergerak secara langsung atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana. Fungsi LKBB itu adalah mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan perekonomian. Nah, produk LKBB ada asuransi ya. Asuransi itu misalkan kayak BPJS, Prudensial, ada leasing. Leasing itu kayak misalkan leasing Mandala, FIF ya. Dan ada lembaga pembiayaan pembangunan yang menerbitkan surat berharga. Nah, prinsip LKBB sama kayak tadi bank ya, salah satunya harus mengenal nasabahnya sendiri. Kemudian ada bank sentral, nanti kita jelaskan minggu depan ya. Mungkin demikian penjelasan dari Ibu tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuannya sekarang, Ibu akan menjelaskan kembali tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kalau OJK sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu kemarin ya. Nah, yang bank dan lembaga keuangan bukan bank yang sudah kalian kerjakan latihan soalnya. Ibu sekarang menjelaskan kembali materinya ya. Baiklah, apa yang akan kita kupas di pembahasan ini? Yang akan kita kupas adalah bagaimana sih pengertian, fungsi dan prinsip kegiatan dan jenis bank, kemudian produk bank, pengertian jenis-jenis kredit ya, fungsi dan jenis-jenis kegiatan lembaga keuangan bukan bank. Oke, apa itu bank? Bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun itu kayak menabung. Jadi ketika kalian misalkan menabung di bank, itu salah satu adalah kegiatan bank ya, atau fungsi dari banknya sendiri. Dan dalam bentuk simpanan. Simpanan itu tabungan, deposito ya, dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menyalurkan itu artinya ketika bank itu akan memberikan kredit ya, ketika masyarakat membutuhkan dana untuk modal usaha, untuk pembiayaan pembangunan rumah, yaitu bisa meminjam kepada bank. Nah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi ini pengertian bank ya, menurut undang-undang perbankannya sendiri. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita akan simpulkan fungsi bank itu adalah sebagai penghimpun dana, yaitu tadi ya berbentuk simpanan ya dari masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat yaitu berbentuk kredit atau pembiayaan kredit, serta melayani masyarakat, pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, selain itu, selain fungsi bank, ada prinsip kegiatan usaha bank sendiri. Bank harus mengandung prinsip hati-hati, kepercayaan, kerahasiaan mengenal nasabah. Hati-hati ya, yang namanya dalam memegang uang gitu ya, berarti bank itu harus betul-betul hati-hati mencegah terjadinya kehilangan ya, mencegah terjadinya pencurian atau kesalahan pencatatan ya, atau kemudian harus prinsip kepercayaan. Artinya bank memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa dana yang dihimpun nasabahnya akan aman, begitupun nasabah ketika misalkan diberikan pembiayaan kredit kepada bank, bank percaya kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat percaya kepada bank, begitupun bank akan mempercayai masyarakat. Prinsip kerahasiaan, artinya dana yang ada di bank itu sifatnya rahasia. Pencatatan keuangan di bank sifatnya tidak bisa dipublikasikan kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan prinsip mengenal nasabah, artinya bank itu harus betul-betul mengenal nasabah, apalagi ketika pembiayaan kredit. Jangan sampai kreditnya itu diberikan kepada nasabah yang tidak tepat, artinya nasabah yang tidak bisa mampu bayar ya, atau pengembalian. Kemudian ada jenis-jenis bank. Di sini ada beberapa jenis bank ya. Pertama, jenis bank menurut kegiatan. Jadi kegiatannya seperti apa sih? Nah, ada bank sentral atau Bank Indonesia, yaitu bank yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan keuangan menciptakan kegiatan ekonomi yang stabil. Artinya bank sentral itu memang bank pusat ya, atau Bank Indonesia yang mengatur lalu lintas perbankan. Dia didampingi oleh OJK sekarang ya, ketika dia mengawasi semua kegiatan perbankan di Indonesia. Kemudian ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya menghimpun dana dan memberikan pinjaman. Bank umum itu yang seperti biasa ada di sekitar kita ya, yaitu seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI yang memang kegiatannya menghimpun atau menabung ya dana dan memberikan pinjaman ya, kepada masyarakat, serta lalu lintas pembayaran lainnya dalam bidang keuangan.
Kemudian ada bank syariah sekarang ya. Bank syariah itu sama kayak bank umum, cuman bank umum itu sifatnya konvensional, kalau bank syariah itu sifatnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi aturan di dalam bank itu berdasarkan syariat agama atau Islam ya. Dan ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu kegiatannya lebih spesifik atau lebih khusus daripada bank umum. Dia hanya menerima simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dia tidak menerima jasa lainnya seperti bukan transfer, jasa inkaso atau jasa kurs ya, pembayaran valuta asing ya, tidak ada di BPR. Contohnya misalkan BPR Sukabumi ya, BPR KS, itu BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau menurut badan hukum ini lebih kepada bentuk perusahaan ya. Kalau bank itu lebih kepada PT ya, perseroan terbatas, koperasi dan ada perseorangan. Sedangkan menurut kepemilikan ada bank pemerintah, bank swasta, bank campuran dan bank pemerintah daerah. Kepemilikan ini artinya bank dimiliki oleh pemerintah ya. Contohnya misalkan yang sekarang itu BTN, Bank Tabungan Negara ya, atau Bukopin. Dulu sih yang murni itu ada BRI, BNI, Mandiri ya. Cuman sekarang BRI, Mandiri, BNI ya itu sudah diakuisisi atau sudah sahamnya itu go public ke swasta ya. Makanya bentuknya bukan bank lagi, tapi maksudnya bukan bentuknya pemerintah murni ya, tetapi sudah dalam bentuk PT, artinya sahamnya sudah dipublikasikan ke swasta. Kalau bank swasta, yang bank betul-betul milik swasta, tidak ada sahamnya milik pemerintah. Contohnya yaitu BCA ya, Bank Panin, Bank Mega ya, terus ada lagi bank swasta asing misalkan ya, itu bank swasta. Kalau campuran ini berarti kepemilikannya ada sebagian milik pemerintah, sebagian lagi milik swasta. Kayak tadi Mandiri sekarang sudah bank campuran. BRI, BNI, depannya sudah PT Mandiri, PT BRI, ya PT BNI. Dan ada bank pemerintah daerah. Seperti yang memang bank-bank itu ada di daerah ya. Kalau Sukabumi itu ada Bank Jabar ya, karena dia termasuk daerah Jawa Barat. Atau ada Bank DKI, Bank Riau, nah itu berarti bank pemerintah daerah. Kemudian selain jenis ada produk bank. Produk bank itu ada namanya produk kredit pasif, produk kredit aktif, dan produk jasa lalu lintas lainnya. Kredit pasif itu lebih fokus kepada simpanan atau simpanan dana pihak ketiga atau aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank yang menabung itu ya, itu termasuk kredit pasif. Contohnya giro, deposito, tabungan, deposito on call ya. Apa bedanya tabungan, deposito, giro? Kalau tabungan, dia bisa diambil kapan saja dan jumlahnya pun berapa saja. Kalau deposito, dia diambilnya dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dan bank. Dan giro juga, ya artinya tidak bisa diambil kapan saja ya. Atau giro sih bisa sih, tetapi kalau giro itu ada pelayanan lain ya, seperti pembiayaan kredit. Nanti namanya buktinya biar lihat giro gitu ya. Itu tentang kredit pasif. Kredit aktif, kredit atau dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif. Artinya kredit aktif itu kayak bank memberikan pembiayaan kredit kepada masyarakat. Contohnya kredit rekening koran, kredit reimburse ya, kredit accept, dokumenter. Nah ini namanya kredit aktif ya, jenis-jenis kredit. Kemudian produk yang ketiga adalah jasa-jasa perbankan seperti jual beli valuta asing ya, kurs, jasa penyimpanan. Kurs itu misalkan kita mau menukarkan dolar ke rupiah. Nah, itu berarti jual beli valuta asing. Di bank umum biasanya ya. Kalau bank BPR ini tidak ada jasa-jasa perbankan seperti ini. Atau ada lagi kartu kredit ya, inkaso, kartu debit. Nah, ini diproduksi oleh jasa-jasa perbankan itu oleh bank umum ya. Nah, ini produk bank, jasa-jasa perbankan lainnya. Kemudian kenapa sih bank itu dimanfaatkan ya sebagai produk dan jasa perbankan? Pertama, apabila bagi siswa atau bagi kita itu untuk tabungan ya, atau kita akan transfer pengiriman uang, atau bisa lagi ada produk asuransi. Sedangkan bagi pengusaha itu bisa untuk clearing ya, clearing itu transfer antara via bank yang berbeda, atau inkaso. Inkaso itu ada penerimaan kredit dari piutang atau dari kreditur ya, atau simpanan giro ya.
Kemudian kredit sendiri atau pemberian kredit, ini ada penjelasan lebih detail ya, yaitu kredit itu adalah pemberian uang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, atau dengan pemberian bunga atau tanpa bunganya sendiri. Ini ada beberapa jenis kredit ya, ada kredit dalam negeri, kredit luar negeri ya, ada kredit konsumsi, produksi, ada kredit jangka pendek, jangka menengah, kayak misalkan ada lagi kredit usaha ya, KUR, kalau BRI itu ada KUR-nya ya. Nah, kemudian ada syarat-syarat pemberian kredit. Jadi bank tidak serta-merta untuk memberikan kredit. Ada syarat yang harus disepakati, yaitu meliputi karakter, capability, capital, collateral, condition of economy, dan protection. Ya, karakter itu berarti dilihat dari karakter nasabah, capability kemampuan nasabah, capital modal nasabah, collateral jaminan ya, atau kondisi perekonomian secara keseluruhan. Ini kebaikan dan keburukan pemberian kredit ya, nanti bisa kita jelaskan. Selain bank, sekarang LKBB. Apa itu LKBB? Apa itu lembaga keuangan bukan bank? Yaitu lembaga seperti bank, artinya kegiatannya seperti penyaluran kredit juga gitu ya, tetapi bukan bank. Nah, dia bergerak secara langsung atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana. Fungsi LKBB itu adalah mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan perekonomian. Nah, produk LKBB ada asuransi ya. Asuransi itu misalkan kayak BPJS, Prudensial, ada leasing. Leasing itu kayak misalkan leasing Mandala, FIF ya. Dan ada lembaga pembiayaan pembangunan yang menerbitkan surat berharga. Nah, prinsip LKBB sama kayak tadi bank ya, salah satunya harus mengenal nasabahnya sendiri. Kemudian ada bank sentral, nanti kita jelaskan minggu depan ya. Mungkin demikian penjelasan dari Ibu tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.